kami Tuhan kan kau. Nah itu bedanya bang. Jadi nggak perlu lagi ditanya-tanya lagi itu lagi sampai yang ke 10 kali ditanya-tanya lagi. Ya. Oke teman-teman, nggak ada hal yang paling seru selain membuat Kristen itu benci dengan sebuah pertanyaan. Karena mereka sadar nggak akan pernah punya jawaban. Apalagi Bang Daman yang mendalami ilmu mantik, filsafat, dan logika. Ketika logikanya diserang, mereka Bang Daman, gelagapan. ini adalah, menurut dia ini kontradiksi. Ya, menurut dia ini kontradiksi. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat ini, bahwa di ayat Yeremia 36 ayat 30, ini dikatakan bahwa ya keturunan yang akan memerintah. Dia mencoba mencari remis dengan mengatakan Al-Quran ini banyak sekali kontradiksinya. Yaitu ketika Allah mengatakan tidak serupa dengan makhluknya, lah kok menjelma jadi pohon. Lalu saya coba ajarkan dia ilmu bahasa, di mana penentuan segala sesuatu tergantung indikasi teks. Simak dalam videonya. Yang paling penting ketika saya tunjukkan kontradiksi di dalam kitabnya yang bikin dia melongo, yaitu masalah Yoakim yang diperjanjikan oleh Tuhan, keturunannya nggak ada yang jadi raja. Tapi di satu ayat ditunjukkan bahwa keturunannya setelah Yoakim mati, anaknya, cucunya semua jadi keturunan. Lah Tuhan kok berbenturan sama tulisannya sendiri. Aneh ini Tuhan mereka ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, ya Daman, kalau seandainya Daman melakukan mukjizat ya, di depan kami membangkitkan orang mati, maka engkau akan ketuhankan Daman. Kenapa pertanyaan ini tidak pernah dilontarkan ke pendeta? Ini masalahnya nih. Masalah paling gede. Ke Daman minta pembuktian. Ke Pak Pendeta yang bilang Yesus Tuhan membangkitkan orang mati, Anda pernah minta pembuktian. Yang ada disuguhkan tulisan percaya total. Ini. Itulah sedikit cuplikan poin penting daripada perdebatan yang akan kita saksikan di kemudian. Di mana di dalam perdebatan itu, kenapa gua diminta saksinya? Kenapa mereka tak pernah meminta bukti nyata dari apa yang dikatakan pendeta? Kenapa aku dituntut buktinya? Kenapa Yesus tidak? Ketika ada tulisan bilang ngomong ini, itu, bla 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 bla, iya dan amin. Pertanyaan ini menjadi nuklir terbesar terhadap iman kekristenan dan menunjukkan seberapa goyang iman mereka di balik pertanyaan ini. Maka share video ini agar semua kekristenan itu melihat video ini. Bagaimana kemudian mereka memusatkan pola pikir. Yang saya yakin setelah menanti dan melihat video ini, imannya tidak akan berdiri pada tiang yang sama. Pasti akan sedikit lebih kritis dan mereka menanyakan imannya. Oke, tanpa kita perpanjang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan simak sampai habis karena setiap pertanyaan ini akan menyayat jantung kekristenan. Selamat menyimak, teman-teman. Kita mengatakan bahwa orang Kementerian Agama itu nggak berkompetensi itu mengartikan apa itu ayat-ayat Al-Quran itu. Jangan, nggak boleh kita seperti itu. Kita harus hormati dan hargai Kemenak namanya yang berwenang. Ya, kalau kita nggak menghargai lagi Kementerian Agama, bubar aja Kementerian Agama sekalian. Nah, mereka memutuskan dari ribuan arti, anggaplah ribuan arti kategori 2 itu, anggaplah. Mereka memutuskan bahwa memang artinya adalah Allah berbicara dari sebatang pohon, selesai. Sekarang tinggal pengakuan teman-teman Islam. Benarkah bahwa Allahnya teman-teman Islam atau teman-teman Islam memang pernah datang mengambil perantara pohon? Pohon di situ perantara apa enggak? Ini ketika nggak belajar, akhirnya menebak. Karena nggak belajar, makanya menebak. Jadi dibilang gini, ini patut kita curigai ini. Ada cara ngeles karena artinya bisa berbeda-beda. Saya paham maksudnya bahwa ya terserah kita mau ngambil makna yang mana demi membela, bukan. Segala sesuatu dalam bahasa Arab ada yang namanya sabik lawahi kalam. Ada kalau bahasa kita indikasi keterangan. Nah, bahasa ilmu bahasa Indonesia, saya yakin Anda dulu dapat ijazah SMP selesai ya ilmu bahasa Indonesia, ada indikasi ya. Ada yang namanya kata keterangan. Saya ngomong teman-teman, coba jawab. Kalau saya ngomong kepala negara, maksudnya apa? Pemimpin. Kalau saya ngomong kepala pusing, maksudnya apa? Anggota tubuh. Begitu juga min. Begitu juga kata min tadi itu. Enggak bisa kata min itu sembarangan mau jadi min jihadiyah. Enggak bisa. Harus punya sabik lawahi kalam.
Saya pun menjelaskan itu min jihatiyah karena punya sabik lawahi kalam dengan yang dinamakan dengan kalam khabari nanti. Di mana era daripada Al-Quran, di mana era khabari daripada Jibril terhadap apa yang terjadi di masa dahulu terhadap Nabi Muhammad. Sehingga min tersebut menjadi min jihatiyah. Nah, kalau saya mau panjang, mau saya jelasin itu, kasih waktu 2 jam. Saya jelasin itu, 2 jam saya jelasin. Nah, tapi sekedar tahu dulu biar nanti dipelajari. Min jihatiyah ya, min darfiyah, min ta'liliyah, ada min ba'diyah. Contoh kata-kata minhum, sebagian daripada mereka itu. Kenapa nggak diartikan dari, Bang? Kenapa nggak diartikan karena, Bang? Karena punya alasan. Sama seperti dengan kata-kata alhamdulillah, lamnya itu bukan lam li ta'lil, tapi lamnya li milki. Karena apa? Karena kesesuaian di antara keterangan ataupun indikasi daripada kalimat alhamdulillah. Nah, itu panjang nanti 2 jam kasih waktu baru saya jelasin. Makanya pentingnya untuk belajar perlu dicurigai. Sama seperti dia bilang tadi. Warada diartikan dengan mendatangi, warada diartikan dengan datang doang. Masa ini dikatakan beda? Melewati ataupun mendatangi. Masa ini dikatakan beda, guys? Sekarang orang yang datang nggak lewat, dan sekarang orang lewat nggak datang, kan lucu. Nah, kalau yang namanya perbedaan, ini saya nggak memaksa untuk menjawab ini, saya cuma hanya menampilkan. Nih, coba lihat nih di dalam Yeremia. Nah, ini dalam Yeremia. Tunggu satu lagi di dalam raja-raja berapa? Saya buka dulu datanya. 2 Raja, mana dia? 2 Raja-Raja 24:17 ya. Bentar ya. Nah, saya buka Raja-Raja. Benar gak ini? Nah, lihat perkataan Tuhan. Nah, ini yang paling penting nih. Lihat perkataan Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan, berarti nggak akan punya anak dan nggak akan punya yang namanya cucu yang akan duduk di atas tahta Daud. Berarti nggak ada nanti mau cucu mau anak yang naik ke tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Berarti nggak ada ya, nggak ada yang jadi naik jadi raja ya. Kita buka dalam 2 Raja-Raja. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Maka Yoyakin, siapa Yoyakin? Anaknya Yoyakim. Dan anaknya jadi apa? Jadi apa? Jadi apa anaknya? Tadi katanya nggak boleh jadi raja nih. Ini Tuhan nih. Tuhan yang ngomong. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan, baik anak, baik cucu yang akan jadi raja nih. Itu udah ngomong tuh Tuhan tuh ya. Terus kemudian Yoyakin anaknya sendiri ini dan anaknya cucunya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ini yang dinamakan nabrak. Udah, kalau lafal warada tadi yang kamu bilang itu namanya ada yang namanya sabik lawahi kalam dalam ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu kita Indonesia namanya kata-kata keterangan atau yang namanya indikasi. Nah, dan nggak ada pun orang gila melewati nggak datang berarti. Yang datang nggak melewati berarti itu lucu. Itu lucu. Nah, sekarang pertanyaannya tetap sama. Saya belum menemukan perbedaan saya, Yesus, dan kamu untuk dituhankan. Dan saya tidak menolak Yesus pernah ada. Tapi masalahnya di tempat Yesus lahir, di kampung Yesus berada, orang kampungnya nggak percaya dia Tuhan. Siapa? Yahudi. Sampai sekarang. Makanya saya tanya, kenapa Yesus bisa dituhankan? Namun apakah Yesus ada? Ada. Ada. Yesus ini ada. Tapi saya mau tanya, apa alasan yang membedakan? Saya tidak bisa dituhankan, kamu tidak bisa dituhankan, tapi Yesus bisa. Nah, alasannya apa nih? Nah, gitu guys. Oke. Lanjut. Tadi ayat berapa dulu Bang? Sebelum saya buat waktu. Oh ya, jangan lu terima. Ada di sini Yeremia. Mau bahas ayat atau mau bahas ini? Ayat nanti susah. Yaudah. Yeremia. Dulu, biar saya tanggapi. Yeremia 36:30. 36. Buka ayat dulu. Jangan lu terima. Oke. Yang satu lagi?
Satu, dua raja-raja berapa nih? Dua raja-raja 24, dua raja-raja 24 ayat 6. Oke. Berarti di Yeremia 36 ayat 31 ya. Yang kedua di 2 Raja-Raja 24 ayat 6 ya, Bang. Yoi. Oke, baik. Baik, diterima dulu ya, Bang. Baik, kita mulai saja. Baik, teman-teman, gini. Saya duluan dari belakang dulu lah ya. Apa yang membedakan bahwa saya, Noel dan Bang Daman dengan Tuhan Yesus? Ini udah berulang-ulang kali ku sampaikan dari tadi, Bang. Coba dicatat dulu lah, Bang Daman. Udah 3 kali Bang tanya loh. Udah. Yang pertama ya dari segi kuasanya. Ya, kalau Bang Daman bisa membangkitkan orang mati, ya silakan. Kau mengaku sebagai Tuhan pun boleh, nggak apa-apa, Bang. Kalau kau setelah mati bisa jadi hidup lagi, nggak apa-apa. Kau mengaku sama dengan Tuhan Yesus pun nggak masalah. Kalau nanti kau bisa terbang ke langit disaksikan orang ya, jangan ngaku-ngaku aja nerima wahyu di gua tapi nggak ada saksi. Sorry ya, maaf sedikit nyenggol ya, karena tadi kita udah nyenggol dikit. Nah, Gas saja. Oke, silakan. Kau mengaku Tuhan pun boleh, nggak masalah. Misalkan kau bisa mengampuni manusia dari dosa-dosanya, ya silakan. Bisa kau mengubah air jadi anggur, bisa kau, ya udah, nggak apa-apa. Kalau kau bisa membuat makan roti 1 bakul menjadi ribuan orang makan, kami Tuhan kan pun kau, Bang Daman. Kami Tuhan kan pun kau. Kami bilang kau sebagai Kristus yang kedua kau, Bang. Ya, kami Tuhan kan kau. Nah itu bedanya, Bang. Jadi nggak perlu lagi ditanya-tanya lagi itu lagi sampai yang ke 10 kali ditanya-tanya lagi. Ya, oke. Nah yang kedua yang perlu kita ini kan ya tadi kan kamu yang bilang memang kamu sendiri mengakui bahwa Yesus itu, kamu mengakui bahwasanya dia itu ada. Oke ya. Nah, kita baca di dalam Yeremia 36 ayat 30 ini dari belakang dulu saya ambil ya. Menyatakan bahwa Tuhan berfirman mengenai Raja Yoyakim bahwa ia tidak akan memiliki keturunan yang akan memerintah di atas takhta Daud. Dan mayatnya akan dibuang ke tempat yang terkena panas terik di siang hari dan dingin di malam hari. Oke, nih kita baca dari ayat yang satunya lagi di 2 Raja-Raja 24 ayat 6. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, menurut Bang Daman menurut dia ini kontradiksi, ya, menurut dia ini kontradiksi. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat ini bahwa di ayat Yeremia 36 ayat 30 ini dikatakan bahwa ya keturunan yang akan memerintah di atas tahta Daud, ya, dan mayatnya akan dibuang. Nah, ini ayat 30 ini berbicara tentang keturunan, ya, keturunan yang memerintah di atas tahta Daud. Nah, yang kalau ayat 36 ini dikatakan menjadi raja. Tahta Daud dan jadi raja ini apakah sama? Ya, ini yang perlu diteliti. Nah, tahta Daud itu artinya apa? Tahta Daud itu yang menggantikan Raja Daud. Ini kadang yang apa Bang Daman ini kurang teliti ya Bang. Tahta Daud itu adalah yang menggantikan Raja Daud, bukan berarti keturunannya tidak menjadi raja lagi. Waduh. Oke, itu yang kedua ya. Makanya yang saya bahas yang ketiga lagi. Oke. Nah, ini nanti saya coba tanya Bang Daman ya. Tadi Bang Daman bilang saya tidak paham bahasa Arab dan seterusnya. Sementara Kementerian Agama sudah mengatakan bahwa wariduha itu tahun 90 dikatakan mendatangi. Udah. Jadi kata Bang Daman, apakah orang yang melewati tidak mendatangi katanya? Oke, sekarang biar ku praktekkan sama Bang arti kata mendatangi dan melewati ya Bang. Ini anggap rumah. Udah, ini abang nih lewat nih, ini abang lewat. Mendatangi ini tuh gini Bang, tek. Nih, mau di pinggir, mau di dalam, mau di atas seng pun jadi, mau di halaman pun jadi, di mana pun jadi. Mendatangi namanya. Oke, kalau melewati itu Bang Darman, lihat ini Bang. Tek. Betul nggak? Melewati itu artinya adalah melintas lewat.
Ya, kalau mendatangi itu artinya singgah, minimal singgah dulu lah. Tapi nanti kalau aku bilang memasuki, ini jadi topik yang lebih panjang lagi nanti. Ya, ini udah sering saya bahas ini sebenarnya. Arti kata waridua itu sebenarnya masuk. Tapi kita bahas dulu mendatangi dan melewatinya aja dulu. Karena Kementerian Agama pun tanda kutip menggunakan senjata bahasa Arab untuk mengaburkan tanda kutip. Nah, nanti alasannya ngeles lagi. Oh, bahasa Arab itu banyak maknanya. Waridua itu bisa mendatangi, bisa melewati, begini, begini, begini. Ini yang bukan pusing orang yang dengarkan nanti jadinya ayat kalian ini, Bang. Ya, di satu sisi mendatangi, satu sisi melewati. Bingung orang lain, Bang. Terus bertanya dulu boleh, Bang Darman. Tadi aku belum pernah bertanya, oh. Nah, pertanyaannya nanti sama Bang Daman adalah kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada satu-satunya nabi yang namanya Muhammad? Kenapa nggak pernah berbicara langsung, harus memakai perantara Jibril? Ini yang perlu saya tanyakan. Karena kalau kita menilai, kalau kita memperhatikan semua nabi ya di dalam Al-Quran sendiri pun, itu nabi-nabi pada umumnya Allah pernah berbicara, Bang. Contoh kayak Musa di Al-Qasus 30 itu udah nyata. Aku adalah Allah Tuhan semesta alam, katanya. Kepada Ibrahim pun pernah ngomong, kepada Isa pun pernah ngomong, kepada Maryam pun pernah ngomong, kepada Zakaria pun pernah ngomong, kepada Yunus pun pernah ngomong, kepada Ibrahim pun pernah ngomong. Tetapi kenapa hanya kepada Muhammad, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya, kenapa hanya kepada Muhammad Allah tak pernah ngomong gitu loh? Mohon maaf, jangan-jangan, udah lanjut. Ya. Jadi kita masih mensensor ya kawan-kawan ya, biar nambah kawan kita, teman-teman Islam. Jangan kayak sama Firasi kepala kan jalannya kayak mana, kerasakti manjat-manjat pohon ya. Kalau sama Rasid manjat pohon, kita kan bisa manjat pohon juga. Oke, silakan Bang. Kayaknya orang Islam tahu deh arti hadis qudsi ya. Tahu ya, insya Allah ya, hadis qudsi ya. Ya, nah ini karena nggak nyari ini, nggak nyari gitu kan. Hadis qudsi ini ada hadis, ada yang sifat hadis sana'i, khabari dan semuanya kan. Ada yang namanya hadis qudsi. Itu orang Islam tahu tuh hadis qudsi. Nanti catat ya, cari sendiri hadis qudsi. Nah itu jadi jawaban. Jangan bilang Nabi Muhammad nggak pernah ngomong langsung sama Allah. Hadis qudsi ngomong langsung. Itu namanya hadis qudsi. Nah itu dalam Islam namanya hadis qudsi. Bukan nggak ada. Berarti udah terjawab. Dengan terjawabnya adanya hadis qudsi kan gitu. Selesai. Nah, sekarang masalah perantara sebuah pohon tadi masih kita jawabkan dengan pakai cara min. Maka menunjukkan apa? Itu bukan kesalahan saya Anda tidak tahu, yaitu kesalahan Anda tidak mau mencari. Maka nanti cari faedah-faedah huruf jar, itu aja dulu. Baru nanti tahu hal semua itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, ya Daman, kalau seandainya Daman melakukan mukjizat ya di depan kami membangkitkan orang mati, maka engkau akan ketuhankan Daman. Kenapa pertanyaan ini tidak pernah dilontarkan ke pendeta? Ini masalahnya nih, masalah paling gede. Ke Daman minta pembuktian, ke Pak Pendeta yang bilang Yesus Tuhan membangkitkan orang mati, Anda pernah minta pembuktian. Yang ada disuguhkan tulisan percaya total. Ini jadi masalah. Ke Daman, oh, coba bangkitin orang mati Daman. Kalau Yesus, ya udah Pak Pendeta, iya deh dia bangkitin orang mati. Enggak bisa. Layaknya kamu kalau ingin memantapkan kebenaran yang dikatakan benar dengan adanya kebangkitan orang mati tersebut, ya. Paling kurang tanya ke pendeta, mana buktinya Pak? Datangi Yesusnya Pak. Angkatkan orang mati depan saya, muka saya sekarang Pak. Kasih tahu Pak. Saya ajak ke Daman, ketika Daman bilang dia juga Tuhan yang bisa dituhankan, saya minta untuk bangkitin orang mati. Lah Yesus tulisan doang. Bapak pendeta jangan bohongi saya. Saya nggak pernah ketemu Yesus. Saya cuma baca satu tulisan tentang Yesus. Tapi nggak pernah saya minta kepada engkau membuktikan Yesus tersebut. Buktiin. Siapa yang dia bangkitkan? Lazarus. Mana Lazarusnya? Mana nomor HP-nya? Aku mau ajak ngopi. Mau kutanyain gimana dia dibangkitin. Untuk menunjukkan apa? Kalau kamu aktif otak seperti tadi, kamu akan menanyakan mana bukti kamu Tuhan. Tapi kenapa saat kamu sudah beriman, kamu nggak aktif lagi untuk menanyakan, wahai Pak Pendeta, tunjukkan buktinya. Jangan tulisan doang bangkitin orang mati.
Wahai Pak Pendeta, jangan pembuktian doang dia ada di surga. Wahai Pak Pendeta, kalau dengan mudah dia bisa jadi manusia menemui makhluknya, dengan penjabaranmu wahai Pak Pendeta, apa mudah, apa tidak mudah dia mengambil kuasanya, nampain diri di depan muka aku aja. Nampain diri dia bangkitin satu orang ibuku terus dimatiin lagi juga nggak apa-apa misalnya. Maka menunjukkan apa? Belum ada perbedaan antara saya, Yesus, dan kamu. Kalau Anda minta bukti kepada saya membangkitkan orang mati, saya minta bukti balik. Mana Yesus membangkitkan orang mati? Ini bang, ada tulisannya, ada ininya, ada gitunya. Ya tulisan. 2000 tahun yang akan datang, mana buktinya Daman membangkitkan orang mati? Nih, kitab Damanus, ayat 1, bunyi yang ke-28. Bahwa Daman membangkitkan orang mati disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, nyembah Daman dia. Di tahun 2000 tahun yang akan datang nyembah Daman mereka. Oh, debat mereka, Daman adalah Tuhan. Nah, mampus. Makanya kalau di Islam, pembuktian kebenaran di Islam hanya satu. Rumusan apa kamu dalam mengartikan? Gramatikal bahasa Arab apa? Misalnya, kamu harus tahu yang namanya balaghah apa, sastrawi. Majas, jangan dikit-dikit perumpamaan. Enggak, di Islam dijabarkan. Tidak semua bisa diumpamakan. Umpama tersebut wajib punya yang namanya standar perumpamaan yang dinamakan dengan karinah mani'ah. Tanpa karinah mani'ah tidak boleh. Maka menunjukkan apa? Ya saya akan mengejar pertanyaan tersebut. Saya mau loh jadi Kristen. Kalau sudah beda antara saya, Anda, dan Yesus. Oh berarti dia beda. Memang Tuhan yang jadi manusia nih, kan gitu. Menunjukkan apa? Perbedaannya belum ditemukan. Sama-sama tulisan. Kalau Anda minta saya pembuktian, kenapa nggak minta Yesus pembuktian? Sama seperti saya meminta, tolong Yesus tunjukkan pembuktiannya. Maka hati-hatilah. Takut orang terdahulu yang sedang menyesatkan Anda dengan tulisannya. Sehingga Anda keluar dari Tuhan yang maha benar. Itu saja. Seperti itu. Guys. Udah? Udah? Oke. Sama Bang. Oke, tadi saya dengar dari Bang Daman katanya untuk membuktikan bahwa Allah pernah berbicara kepada Muhammad dari hadits qudsi. Ya, ini hadits qudsi Bang. Kita ini diskusi, kita ini kan diskusi data. Nanti silakan Abang bukakan hadisnya nomor berapa ya. Jangan Dikit. Nggak apa-apa. Ambil aja. Jangan dipotong. Nggak dipotong. Hadis kudsi itu bukan hadisnya. Hadis kudsi itu bukan hadisnya. Hadis kudsi itu penjabaran mekanisme hadis. Jadi tinggal buka pengertian hadis kudsi apa gitu. Selesai, lanjut. Oke. Ambil aja waktunya, nggak apa-apa. Baik. Ini yang perlu kita teliti lagi. Penjabaran yang dikatakan di sini penjabaran atas dasar apa ini sekarang? Atas dasar Quran kah atau dasar hadis? Kalau penjabaran itu apakah firman Allah atau bukan? Kan itu pertanyaan turunan dari situ. Ya. Karena kitab suci teman-teman Islam ini namanya Al-Quran, bukan hadis. Hadis itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad Islam. Bahkan Abang mengakui tadi itu bukan bagian dari hadis, tetapi penjelasan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kita harus diskusi secara jujur aja Bang gitu. Kalau memang di dalam Al-Quran tidak ada keterangan atau ayat manapun yang mengindikasikan Allah kepada berbicara kepada Muhammad, nah ya akui saja gitu loh. Iya memang nggak pernah berbicara sesuai dengan Al-Quran, selesai masalah. Tetapi dalam penjelasannya, penjabarannya begini, itu dijelaskan begini, ya silakan. Biar penonton yang menilai gitu loh cara diskusinya. Oke, itu yang pertama. Nah, kalaupun kita berbicara dari segi hadis, seperti yang kita tahu ya, hadis ini kan banyak, hadis ini ada derajat-derajatnya juga, menceritakan, mengabarkan, menginginkan, begitu kan, menceritakan dan seterusnya. Nah, ini pun masih berderajat-derajat juga, ada sahih, ada isnadnya sahih, ada yang sahih 100%, ada yang doif dan seterusnya. Nah, ini pun perlu diteliti lagi kalau memang itu diambil dari hadis gitu loh. Nah, jadi jelas dia Bang literasinya. Oke, yang kedua, saya belum pernah menemukan bahwa ada orang mati dibangkitkan demi nama Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti kita perhatikan gini. Karena Tuhan Yesus berbicara seperti ini kepada kita di dalam Injil, dikatakan gini.
kalau kamu tidak percaya kepada apa yang kusampaikan, setidak-tidaknya percayalah atas perbuatan-perbuatanku. Artinya apa? Artinya kalau kamu tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Kenapa Tuhan Yesus ngomong itu? Karena pekerjaan-pekerjaan Yesus ini adalah pekerjaan ilahi. Ya, maka Tuhan Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan ya sesuai dengan yang dikatakannya. Mintalah dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Mintalah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan banyak ayat-ayat lain. Jika kau memiliki iman sebesar biji sesawi, pindahkanlah gunung itu. Nah, apakah di dalam ini kita buktikan nanti ya. Ini saya bukakan di dalam, ini bukti aja dulu. Saya selalu pakai dalil ya. Ini di dalam nama Tuhan Yesus banyak orang yang sering orang membangkitkan orang mati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kalian tahu, tapi saya nggak pernah menemukannya di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, lihat. Bentar, jangan dulu. Saya ada puzzle nih, ada puzzle. Kok nggak tertutup live-nya? Bentar ya. Siap tuh, lanjut. Oke, lanjut. Selesai. Oke. Nah, ini disaksikan oleh orang banyak. Kesaksian membangkitkan pendeta, membangkitkan orang mati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ini bisa kalian cek nanti di YouTube, cek nanti di TikTok dan dimanapun. Dan bila perlu ini sudah pernah dilakukan di Indonesia, ya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus orang mati bisa bangkit. Itulah bedanya Man sama kau Bang Daman. Kalau kau dalam nama Daman katanya, yang bangkit apa? Yang bangkit yang di bawah yang bangkit. Di bawah jangan kira yang aneh-aneh ya, kalian jangan ketawa-ketawa situ. Ya. Kalau dikatakan dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah kau katanya orang mati, bangkit dia. Banyak, lihat di YouTube nanti. Benarkah itu pendeta membangkitkan orang mati? Coba lihat di YouTube itu, berapa ribu orang menyaksikan itu. Ya, di Afrika, di Nigeria, di Amerika, di mana-mana, di Indonesia pun ada. Jadi jangan bilang Bang, jadi beda ya Bang ya. Kalau demi nama Daman katanya, yang bangkit apa? Yang di bawah ya Bang. Itu beda Bang ya, beda ya. Oke, silakan lanjut Bang. Pertanyaan belum ya? Apa? Mau nanya lagi apa lagi? Siap, ini lanjut apa tutup? Ya udahlah, ini udah dulu ya. Habis sekali, abang sekali atau gimana? Enggak, siap. Atau ini berarti siap saya. Ini berarti ending. Kan tadi siapa yang mulai? Anda kan? Berarti ini ending. Ya. Setelah itu Anda langsung tutup untuk menguatkan iman yang di sana saya juga. Oke? Oke. Enggak ada lagi yang nyebrang. Setelah ini enggak ada lagi yang nyebrang. Oke? Ya. Oke, teman-teman sekalian. Kayaknya teman-teman sekalian yang ada di sini punya YouTube deh. Coba tulis. Apa namanya itu, Bante Buddha menyembuhkan orang sakit dan segalanya, ya, atau tulis ya, pendeta Hindu ya bangkitin orang mati atau segala, ada tuh di Google, banyak kali di YouTube tuh guys, untuk menunjukkan apa, kalau seandainya kebenaran itu daripada mujizat tersebut, kenapa beda Tuhan juga terjadi gitu. Nah, kenapa beda Tuhan juga terjadi, nggak mikir sampai situ. Tapi kalau Islam menjawab bahwa ketika iblis meminta izin kepada Allah, dia meminta kekuatannya. Ya Allah, izinkan aku menyesatkan manusia. Lengkap dengan segala kekuatannya. Arti kekuatannya merasuki manusia. Yang penting kalian mendurhakai Allah. Mau yang namanya membangkitkan orang mati, kesembuhan dan segalanya. Menunjukkan apa? Contoh ya saya berikan. Umat Hindu tidak memimpikan Yesus. Apa yang dimimpikan? Tuhan mereka. Umat Buddha juga memimpikan. Apa yang mereka mimpikan? Tuhan mereka. Untuk menunjukkan apa? Apa yang dikatakan Islam terjadi. Bahwa apapun yang penting menurhakai Allah terjadi. Buktinya dalam agama Hindu apa yang terjadi di Kristen juga terjadi. Nyembuhin orang sakit dan segalanya gitu. Dan yang tadi kamu lihat adalah TikTok. Sekarang kita zaman AI guys. Oke, ini bukti dan segalanya. Gimana cara kita bilang? Keabsahan bukti itu nggak bisa dibuktikan. Ya, coba gini deh.
Coba ya, dalam nama Yesus nanti bentar lagi, nanti kapan-kapan lah ya kita ketemu lagi. Dalam nama Yesus, mama saya udah meninggal, coba ngomong. Pasti enggak? Coba ngomong, biar mama saya nanti telepon saya. Nah, mama udah hidup bentar ya, siap tuh mati lagi mama saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting mama saya bisa telepon saya sekali aja. Tetap nggak terjadi. Tapi karena video, penguatan iman kan gitu. Nah, bukan hal itu, my brother. Kita hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Takutnya kita ditipu orang terdahulu tentang Tuhan. Kan itu masalahnya. Maka menunjukkan ya. Aduh, saya ke-trigger sampai nggak bahas yang ini tadi. Saya ke-trigger nih ya. Nah, di Yeremia kan tadi masalah mendatangi ya. Masih di Yeremia. Biar nanti jadi metode pembelajaran. Karena setelah ini nggak debat lagi ya. Firman Tuhan tentang Yohakim. Siapa Yohakim? Raja Yehuda. Ya, Yohakimnya Raja Yehuda ya. Oke. Selanjutnya, kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim, anaknya menjadi raja. Berarti ketika Yoyakim tidak ada, Yoyakim naik tahta. Sedangkan firman Tuhan keturunannya nggak akan jadi raja. Sekarang kalau naik tahta ini naik apa teman-teman? Naik caleg? Kagak, yang namanya naik tahta. Tulislah di Google. Naik tahta itu penobatan buat siapa? Caleg. Caleg PDIP kagak ada. Yang namanya naik tahta itu naik jadi raja. Nah itu yang harus dipelajari. Jangan diputar kemana-mana. Tuhan bilang keturunannya nggak akan jadi raja satu pun. Di ayat selanjutnya malah yang jadi raja anaknya sekalian cucunya. Nah ini siapa yang mau kita salahin nih? Mereka yang nggak dengerin firman Tuhan atau Tuhan nih berfirman seenaknya? Itu yang harus kita pikirkan. Nah lagi-lagi teman-teman sekalian, untuk menunjukkan kamu mengatakan bahwa wah kalau Daman membuktikan orang mati dan segalanya, jangan itu. Tanyakan kepada pendetamu. Kalau Anda mengompar-gemporkan kebangkitan dan segalanya Yesus di surga dan membangkitkan orang mati, saya ke Daman aja minta bukti. Baru saya sembah itu Daman. Sekarang Yesus apa buktinya? Oh ini tulisan, kamu tidak percaya tulisan ini yang mengatakan bahwa dia telah membangkitkan orang mati? Gak ada. Untuk menunjukkan apa? Kalau Yesus dipercaya dengan tulisan, 2000 tahun yang akan datang Daman dipercaya dengan tulisan. Atau saya jadi nabi Anda. Saya bilang Anda Tuhan tuh. Saya jual ini kitab suci dengan nubuatan Nabi Gabriel, anjay mabar. Tuhan Gabriel misalnya. 2000 tahun yang akan datang Anda jadi Tuhan. Menunjukkan apa? Kalau manusia patut disembahkan, maka setiap manusia adalah Tuhan dengan fakta yang sama. Nah, apalagi tadi? Udah selesai penjabarannya. Ya gitulah ya teman-teman ya. Yang udah kita saksikan malam hari ini. Bahwa pembuktian kebenaran terhadap Tuhan, Al-Quran tidak menjelaskan bukan tentang bacaan. Karena bacaan bisa menipumu. Tapi afala ta'qilun dan afala tatadabbarun. Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau menghayati pikiranmu? Karena dikatakan apa? Bahwa setiap yang namanya kingdom animalia, ini terakhir, kingdom animalia itu punya yang namanya akal. Bahkan paus pun punya akal. Tapi hebatnya manusia punya kesadaran terhadap akal. Sehingga disitulah menjadi perbedaan antara manusia dengan binatang. Oke, silakan. Masuk ke penguatan. Lain kali nanti kita diskusi lagi ya. Ada ini, tunggu. Jangan lu dimulai. Ada ini saya, teman saya ngajak 2 versus 2. Gimana? Ada teman? Saya rasa kayaknya besok aja Bang Daman. Langsung malam besok? Enggak, bukan malam ini. Oh boleh. Ya, 2 versus 2 ya. Boleh besok jam berapa kita? Jam 8 ya? Oh. Atau hari apa? Mau besok, mau hari lusanya pun boleh. Ya, ntar saya konfirmasi. Ajak siapa itu? Ustadz Wafi? Bukan, jangan. Ustadz udah ada saya. Ini Oke, yang ke Bible-nya. Saya tuh filsafat guys. Halo. Iya, apa? Saya kenal semua teman-teman Islam. Malam kapan? Kapan? Minggu depan di hari yang sama. Minggu depan bro, masih lama. Kita besok. Minggu ini lagi sibuk. Minggu depan ya, nanti saya DM ya. Oke, nanti saya DM ya. Oke, Timoto, bye. Apa namanya tuh? Minggu depan. Gak apa-apa, nanti saya DM. Tergantung Ya, waktu Anda, bukan berarti nggak bisa Bang Daman, saya lagi sibuk. Takut enggak. Saya enggak seperti itu. Ya. Karena kebenaran dan hak neraka dan surga milik masing-masing. Kalau Anda salah hari ini pilih Tuhan, neraka milik kalian. Udah gitu. Atau neraka milik kami. Gitu doang, selesai.
Oke? Oke, sekarang kita mulai. Sama gue. Oh, sama Rashid malam besok gimana? Tuh Rashid tuh mau kata dia. Oh, Sama Bang. gue. Oh. kata dia. Rashid udah ratusan kali aku diskusi sama si Rashid ini, Bang. Oh iya. Rashid udah Enggak, ini kita ngomong santai dulu. Enggak apa-apa. Ini kawanku nih Rashid ini. Oke lah. Enggak apa-apa, besok pun enggak masalah. Ah yaudah, nanti DM-an sama Rashid ya. Kalau Rashidnya oke, aku juga oke. Oke, Ya? baik. Oke, kita kita mulai. mulai. Oke, tutup. Jangan ada yang nyenggol lagi ya. Sekarang penguatan Baik. iman. Jadi inilah teman-teman ya, di dalam iman Kristen tadi udah saya sampaikan bahwa iman kita itu dibenarkan oleh dua kitab suci yang berbeda dan dua lintas iman. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Kenapa kita harus percaya diri? Karena kitab suci kita dibenarkan oleh kitab sucinya Bang Daman. Itu intinya di situ. Kitab yang kami imani, Injil dan Taurat, dibenarkan oleh Tuhannya Bang Daman. Selesai. Jadi apapun yang Bang Daman serang mengenai iman keimanan Kristen dan Taurat itu nggak akan bisa lagi. Kenapa? Karena sudah dibenarkan oleh Tuhannya Bang Daman. Itu udah fakta itu, Bang. Bahkan ada, tapi nggak boleh nyenggol lagi ya. Oke, nggak usah nyenggol-nyenggol lagi. Nah, sekarang gini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya siapa yang tidak percaya kepada apa yang kusampaikan, percaya kepada perbuatanku. Maka seperti Nabi Elia membuktikan api turun dari langit di depan semua orang banyak, bahkan di saat itu ada orang-orang penyembah pagan saat itu untuk membuktikan bahwa raja memberikan sayembara. Siapa yang bisa membakar 10 sapi ini, dari langit datang diturunkan api, maka Tuhannya lah Tuhan yang benar. Maka saat itu terbukti bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia yaitu Abraham, Ishak dan Yakub menurunkan api dari langit. Maka sebenarnya ya untuk membuktikan Tuhan yang benar sebenarnya ya kalau misalkan kita tidak bisa menerima lagi tentang konsep sejarah, artefak dan seterusnya, sebenarnya udah banyak saya tampilkan tadi. Yesus ini disaksikan oleh banyak orang yang di dalam buku sejarah pun ada. Udah. Tetapi di tempat sebelah pun mungkin belum ada, tapi itu nggak usah kita senggol lagi. Nah, yang kedua, saksi mata ada, artefak-artefak ada, ya, bahkan di dalam nama Yesus orang mati bisa dibangkitkan. Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang tidak mendengar, karena Dia setelah mati Dia bangkit, Dia memiliki tubuh yang utuh, jiwa, roh yang utuh dan memiliki telinga, semuanya Dia utuh. Maka Dia mendengar, ya. Dan saya nggak membawakan Tuhan Hindu ya. Ketika saya mempromosikan Tuhan saya, mohon maaf, saya nggak bawa Tuhan Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, itu dia. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita sebagai orang Kristen harus bangga kita. Kenapa? Karena apapun yang tertulis di dalam Injil dan Taurat itu sudah dibenarkan oleh oleh Tuhannya teman-teman Islam. Nggak bisa lagi tuh. Kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Injil dan Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya. Itu nggak bisa lagi. Bahkan kalau ada pihak-pihak yang menplesetkan, menambah-nambahkan Alkitab, maka jelas ada hukumannya di dalam Al-Haqqah ayat 44. Nanti baca sendiri apa hukumannya. Ya nggak usah aku singgung-singgung lagi lah ya. Oke, selanjutnya. Ingat teman-teman, ketika kita memilih iman dan kepercayaan bukan karena orang tua, bukan karena istri, suami, tetangga, semua itu bukan. Pilihlah iman yang menjamin engkau selamat ketika kau setelah metong. Ya, sama yang kayak di Bang Daman bilang tadi. Kalau Tuhanku yang benar, maka kau akan masuk neraka. Kalau Tuhanmu yang benar, aku akan masuk surga. Aku akan masuk, ya seperti itu. Ya. Jadi itu konsekuensi namanya risiko kita memilih iman. Maka hati-hati. Kita memilih iman jangan karena ikut-ikutan. Betul, saya setuju dengan Bang Daman. Jangan karena ikut-ikutan. Karena risikonya sangat besar sekali. Kekal risikonya biar kau tahu. Neraka, keabadian yang taruhannya. Kalau Tuhan mau benar, kau masuk surga. Kalau Tuhan mau salah, kau masuk neraka. Itu aja. Sekarang teliti. Coba checklist dulu. Tuhan yang benar itu apa checklistnya? Tuhan yang benar checklistnya 1. Bisa melakukan segala-galanya sesuai dengan 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. 2. Bisa menghapus dosa. 3.
Dan seterusnya bukti, checklist, tidak melakukan, pernah mengajarkan perintah-perintah yang tanda kutip, yang tidak sesuai dengan peri ketuhanan lah dulu bilang, gak usah peri kemanusiaan. Ya. Nah itu, kalau ada ayat-ayat ekstremis ataupun ada yang agak aneh-aneh, nah ini perlu dipertanyakan. Silakan tanya kepada alim ulama kalau Islam, pendeta kalau Kristen. Silakan tanyakan. Bila perlu kalau kalian mau mengetahui kebenaran, cross check ini, benar nggak ini, gitu. Ya, oke. Jangan salah pilih Tuhan karena Tuhan yang benar akan membawamu ke dalam jalan keselamatan. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun, ingat ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Bentar lagi Bang Ibes. Nanti Ibes mau ini. Bentar ya. Lanjut dulu. Oke, teman-teman, berlandaskan daripada perdebatan malam hari ini, di mana pembuktian logika, karena ingat, kesimpulan tertinggi daripada kebenaran adalah postulat, bukan dalil. Tapi kalau dalil sejalan dengan postulat, arti postulat apa? Kesimpulan pikir, maka dalil itu benar. Maka jika dalil di luar postulat pikir, maka dalil itu salah. Kita dari manusia saja, contoh saya buat, kamu lihat nggak korek aku? Enggak. Tiba-tiba koreknya ada di kamar dia. Itu korek aku di kamar kamu. Oh, itu korek jalan tadi. Masuk ke kamar kamu. Apa yang kita bilang? Kamu nipu. Kenapa? Manusia saja kalau ngomong nggak masuk akal ditolak, apalagi Tuhan. Sedangkan pemahaman manusia, pastinya Tuhan di atas kewarasan manusia. Bukan Tuhan di bawah warasnya manusia. Maka dikatakan oleh Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Jadi kesimpulan debat malam ini adalah fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah adalah berhala. Maksudnya bagaimana? Sama seperti pagan-pagan Romawi. Saat anak cucunya lahir mereka katakan, nak, di Bukit Apollo ada dewa yang pernah ada, muncul dan nampak dan segalanya, memiliki Hermes, Hera, Hades dan segalanya. Lalu mereka percaya padahal mereka tidak menyaksikan. Lalu dalam pemahaman Mesir ada dewa, nak, masa dahulu luar biasa. Dia ada di muka bumi bertemu dengan kalian. Namanya Mitra. Sedangkan anak tersebut tidak melihat, akhirnya iman secara buta tanpa pembuktian akal. Untuk menunjukkan apa? Makanya pertanyaan saya hari ini seputar ilmu akal. Untuk menunjukkan apa? Apa postulat daripada kebenaran Tuhan, agama, teman-teman sekalian. Kan gitu? Nah, daripada hal tersebut, ingat kita berada di tahun 2025. Salah pilih Tuhan, neraka selamanya. Dibakar di neraka, lu tanpa kematian. Kalau sekarang dapat siksa, lu mati. Akan tetapi kalau di neraka dibakar, lu nggak mati-mati. Ngerasain siksa selamanya. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, di mana salah artinya daripada teman kita Kristen, musaddikan. Artinya apa? Membenarkan kitab yang terdahulu. Bagi pemahaman mereka, arti musaddikan adalah bahwa kitab dahulu itu benar. Bukan. Kalau dikatakan seperti pemahaman Anda bahwa ini di Al-Quran memang udah menjelaskan bahwa Injil dan Taurat benar, salah. Ayat tersebut harus berbunyi mutasaddikan. Kalau berbunyi mutasaddikan benar. Tapi kalau bunyi musaddikan itu berbeda. Karena dalam bahasa Arab ada yang namanya imbuhan. Dinamakan dengan sulasi, dinamakan dengan rubai, dinamakan dengan sulasi madid, dinamakan dengan rumai madid. Jadi arti kalau katalah bunuh. Kalau kata-kata katalah banyak ini bunuh. Kalau kata-kata aktalah pembunuhan. Kalau kata-kata takatalah ini namanya bunuh secara step by step. Kalau dinamakan dengan istaktalah memaksa pembunuhan. Sama juga musaddikan. Arti musaddikan adalah kata-kata yang mengatakan bahwa kitab mereka udah salah, Al-Quran datang membenarkan. Arti membenarkan bukan bilang kitab itu benar, tapi Al-Quran mau bilang ini kebenaran daripada kitab mereka yang telah mereka coba otak-atik. Dengan mereka membuktikan bahwa segala sesuatu, nah itu makna daripada musaddikan. Kalau penjabarannya adalah kitab terdahulu udah benar, tulisan Arabnya wajib menuliskan mutasaddikan dengan kata-kata yang berfaedah mutawati ataupun tawato. Tawato itu dengan dua lafal, dengan dilebihkan nun dan alif dinamakan dengan insaddaqa. Berarti munsaddika inkasran fa huwa munkasirun. Berarti munsadikan. Nah, kalau ditulis munsadikan benar apa yang Anda bilang. Kalau ditulis dengan mutasaddikan benar seperti Anda bilang. Tapi kalau ditulis dengan musaddikan salah. Di mana musaddikan berfaedah taksir. Apa itu berfaedah taksir? Artinya
di sana itu dengan bahan dasar yang asli di balik firman Tuhan, mereka otak-atik, mereka coba ubah dengan memfitnah para rasul, dengan apapun yang terjadi di dalamnya, sehingga menubuatkan mengikuti hawa nafsunya karena tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Karena landasan daripada agama itu berdiri ketika agama itu melarang dan memerintah, mereka mengikuti hawa nafsu. Bagaimana kemudian apa yang kami makan sudah enak, akan tetapi Tuhan membatalkan, akhirnya mereka masuk ke dalam mengubah agar apa yang mereka mau tetap bisa dilakukan. Apa yang mereka inginkan tetap dibenarkan oleh Tuhan. Padahal tidak, mereka yang mengubah. Dengan tujuan apa? Hawa nafsu mereka harus tercapai. Makanya Al-Quran datang untuk menjelaskan, musaddikan, ngasih tahu ini yang salahnya, ini yang benarnya, ini yang salahnya, ini yang benarnya, ini yang salahnya, ini yang benarnya. Maka teman-teman, itulah fungsi daripada datangnya Al-Quran. Maka pembuktian kebenaran itu di arah postulat. Maka kalau Al-Quran dan hadis berbicara tentang sesuatu di luar postulat, maka menunjukkan apa? Bahwa ini tidak bisa dibenarkan. Untuk menunjukkan apa? Kalau Nabi Muhammad ya datang dan ibu saya bilang Nabi kita adalah Nabi Muhammad, Tuhan apa? Tuhan adalah tembok. Maka saya yang pertama meninggalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Saya nggak akan percaya Tuhan saya bisa dihancurkan. Seperti itu. Oke, Bang Gabriel, nih Ibes Rashid nih. Tanya 2 versus 2 apa malam besok? Apa gimana? Udah besok aja, besok. Besok ya. Nanti DM-an sama Rashid mau tema apa? Bilang dulu sama Bang Rashid, jangan nyerang pribadi ya Bang Rashid ya. Kami diskusi seperti ini contoh nih ya kan Bang Daman kan. Iya. Nah, nggak boleh menggunakan kata botol, bodoh, apa itu nggak boleh itu. Kalau diskusi itu nggak boleh ya. Contoh lah kami sama Bang Daman ini diskusi kan kami sehat. Bahkan saya mengontrol ucapan saya. Saya tadi menyensor betul nggak Bang Daman? Saya bilang tit. Kenapa saya sampai seperti itu? Karena saya saking menghargainya teman diskusi saya. Seperti itu sebenarnya diskusi yang sehat. Ya, kita bisa beda akidah, bisa beda iman, tapi tidak harus kita saling membenci gitu loh. Benar. Oke, gitu aja Bang Daman ya. Oke, terima kasih banyak Bang Gabriel. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Lanjutkan. Oke, saya nggak ngerti putusin karena ini dari laptop. Silakan diputuskan. Sama saya juga gimana caranya? Saya juga Gue juga ngerti. Kita emang dua agak aneh juga ya. Gimana ya, Bu? Saya biasa diputuskan loh dari koneksinya. Bentar ya, gimana Aku juga lagi cari ini tinggalkan match. Oke, ini udah nih. Oh, udah. Oh, ini belum sabar, aku lagi nyari. Coba. Coba aku lagi nyari ini. Nah, di sini guys, walaupun kami beradu argumentasi guys, tapi dalam hal ini kami agak aneh nih. Oke, udah dapat. Makasih ya. Makasih Bang Gabriel ya. Thank you. Ya, salam toleransi Bang. Oke, salam toleransi. Gimana teman-teman? Puas? Mana nih gebrakannya? Puas nggak? Oi, puas nggak? Mantap. Gimana gebrakannya? Puas nggak kalian? Keren. Kan aku udah bilang dari tadi sama Barashid, aku akan debat tanpa bawa Bible satupun. Udah dibilang. Ada yang bilang Ya, kurang biasa lama. kan. Kurang lama. Kalau makin lama makin nggak tahu kemana. Karena gini, karena aku udah Kasihan bilang. dia kalau kelamaan. Kalau tanya apa beda aku, Yesus dan dia. Mau dia ubek-ubek satu Alkitab pun nggak akan dapat jawaban kecuali postulat. Kalau dia berhasil suguhkan postulat Yesus benar. Tapi kalau hanya tulisan nggak ada beda dong. Saya juga bisa dituliskan dong. Ada emang yang larang orang nulis? Nggak ada. Gitu guys. Besok temanya apa? Nggak tahu. Lu yang DM dia, gue nggak tahu. Gua tadi ini masalah ketuhanan. Gue tadi mau tanya dia ini sama siapa? Dia tandem sama siapa? Biar gue bisa ini dasarnya dia penghujat ya. Dia selalu bilang ini bukan ngehujat ya. Ini Enggak, apa namanya tuh? Tahu nggak gue nonton dari mana? Nih. Anjir, langsung nonton di TV guys. Bentar aku besarin layar dulu. Enggak, apa namanya tuh? Gini, aku orangnya cukup menghormati guys. Artinya cukup menghormati itu gini. Modelannya Bevan aja, cuma di komal aku yang nggak tantrum. Bevan aja nggak tantrum di komal aku. Kenapa? Karena ya kayak tadi, aku tuh orang yang nggak penting banget dibalik dia mau percaya ataupun tidak apa yang aku katakan. Karena yang kena bakar orang tersebut nanti, gitu. Yang kena bakar mereka, kita cuma bisa ngeledek. Kami masuk surga, tuh kena bakar lo, udah dibilangin.
pakai otak, nggak mau, tuh kena bakar. Dadah, kami pergi dulu, dah masuk surga, selesai. Nah gitu guys. Tapi ya emang banyak juga yang gue ajak diskusi, pada akhirnya kadang gue lagi pengen nggak mau seru-seruan, ya ajak santai atau apa segala macem. Cuman Oke teman-teman, itulah part 2-nya. Kalian puas, kalian bahagia, kalian senang, titipkan rasa bangga kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, di balik perdebatan itu kita nukilkan satu pendapat ulama mahtamala sidqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Bahwa setiap kebenaran itu ihtimal kepada zatih kalam. Artinya zatih kalam apa yang dikeluarkan dari mulut itu, dan itulah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak terletak daripada tokoh. Kebenaran itu tidak terletak daripada tulisan-tulisan. Tulisan bisa menjebak, nama tokoh juga bisa menjebak. Karena banyak kita melihat di Indonesia ini hanya karena gelar tokoh, hanya karena nama tokoh mereka tersesat. Misalnya yang menggempar-gemporkan, kami ini keturunan Rasulullah, apabila kami berzina, maka kami dimaafkan, itu jangan percaya. Selagi dia adalah keturunan Rasulullah, tugas kita daripada Rasulullah adalah menghormatinya. Tapi kalau ada dalilnya ya bertentangan, maka bantahlah. Karena Rasulullah mengatakan apabila Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangan. Berarti Rasulullah membolehkan kita untuk mengkritisi setiap syariat, setiap narasi, setiap argumentasi yang bersalahan dengan syariat, siapapun dia. Karena kebenaran itu keluar daripada isi pembahasan. Misalnya ada anjing yang bisa ngomong, misalnya anjing itu berbicara bahwa batu itu keras, maka benar bukan karena dia anjing. Maka benar itu ditinjau daripada apa yang dikeluarkan dari mulut. Begitu juga Al-Quran benar apakah karena manuskrip dan semuanya? Bukan. Al-Quran benar karena setiap isi daripada Al-Quran adalah jalan pikir dan nalar setiap manusia yang tak mampu dibantahkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang, maka buatlah ayat semisil ataupun tandingan daripada Al-Quran. Dalam segi apa? Tandingan daripada kebenarannya. Kalau memang apa yang dikatakan Al-Quran salah, buatlah ayat pembanding yang mengatakan Al-Quran salah. Misalnya Allah bilang, Tuhan itu satu, buatlah ayat Tuhan itu dua, lalu benarkan. Lalu coba wujudkan sistem kebenarannya. Kalau bukan, kamu hanya akan mengada-ngadakan di balik tandingan ini, bahwa yang benar adalah apa yang Allah katakan, bahwa Allah itu satu. Artinya, tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menandingi kecerdasan dan sistem pikir yang diberikan oleh Al-Quran. Karena ini benar datang daripada Tuhan, dan inilah kebenaran. Ketika dalam perdebatan tadi, dia mencoba mencari remis dengan menyalahkan Al-Quran dengan segala kontradiksi. Tapi kenapa dia menutup mata di balik kontradiksi apa yang ada di dalam kitabnya? Tentang catatan yang berbeda dengan kutukan yang mengatakan bahwa setelah Yoyakim itu tidak akan ada pernah keturunan lagi yang menjadi raja. Lah, setelah itu cucu anaknya langsung jadi raja lagi. Ini bagaimana? Menunjukkan ada satu identifikasi di masa dahulu. Ada orang yang menulis sembarangan tentang satu sosok. Yang karena mereka ingin menuhankan dan membuat tandingan selain Allah dan menjadikan seorang anak manusia menjadi Tuhan, mereka cetuskan tulisan-tulisan dan mereka berselisih paham dalam tulisan tersebut. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Tunjukkan kebanggaan Anda di kolom komentar karena setiap komentar Anda adalah dukungan untuk saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jayalah Islamku, salam satu tauhid. Saya Daman Huri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah, Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Namanya Edis. Anak ini adalah penyiasat terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyiasat terbesar satu. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak ini adalah penyiasat terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Satu.